Asikin aja. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Artikin Ada. Yeay! Kembali lagi di sini saya bersama Olive. Jadi saya di sini membawa tamu yang dari Departemen Keprofesian. Ini kakak-kakaknya guys. Halo kakak, boleh perkenalkan namanya kak? Halo, saya Prima Febriana dari staf Departemen Keprofesian. Kalau saya sendiri juga nama saya Dela dari staf keprofesian. Kak Prima, Kak Dela. Ya, oke. Jadi kita langsung aja ya ke pertanyaannya buat kakak di Departemen Keprofesian ya. Oke, boleh diceritakan secara singkat apa peran utama di Departemen Keprofesian? Dalam Himagora. Ya, Kalau Himagora dalam keprofesian di dalam Himagora ini salah satunya dia tuh untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa arsitektur untuk pengembangan soft skill, hard skill. Jadi juga kayak kita tuh ngasih mungkin kayak mewadahi dari segi mungkin nanti ada sayembara, tutorial akademik. Jadi kayak nge-share apa aja yang ada lomba buat mahasiswa arsitektur ini mengembangkan apa itu isi diri sendiri untuk pengembangan arsitektur gitu. kakak. Ya, aku seperti yang dibilang sama Mima tadi ya. Kalau Departemen Keprofesian sendiri ini dia kayak membantu mahasiswa arsitektur di TK itu mengembangkan skill-skillnya seperti kayak jika mereka ada kekurangan mungkin di A atau B itu bisa kita lakukan namanya tutorial akademik dan selanjutnya juga kita ada bisa melakukan kayak sayembara dan juga sharing season bersama arsitek-arsitek di luar maupun di dalam ITK. Dan tadi saya dengar nih kata sayembara, mungkin kalau ada yang belum tahu sayembara itu apa, boleh dijelasin? Nah, kalau mungkin kalau sayembara itu dia tuh kayak tempat dimana kayak kita tuh bisa explore gimana cara arsitek kita. Mungkin kayak itu tergantung temanya sayembara sendiri sih. Jadi kayak kita merancang sebuah bangunan gitu sesuai dengan tema sayembara. Jadi kayak lomba. Oh, kayak lomba gitu, lomba arsi. Iya. Dia kayak perancangan nanti ada itu kayak mata kuliah salah satu mata kuliah di ada. Iya. Oh, gitu. Nanti dia ada judulnya, ada kayak pola ceritanya kayak yang harus kita bikin itu kayak gimana. Gitu. Oke, kalau boleh tahu seperti apa alur kerja atau sistem kegiatan di departemen kakak? Apakah lebih banyak ke proyek atau sistem kerja rutin? Mungkin lebih ke proyek ya, lebih ke program kerjanya masing-masing. Mungkin dari Bella. Dari apa ya, Proparko sendiri tuh tutorial akademik, jadi dia tuh agenda yang dilakukan kayak bisa dibilang tuh rutin. Jadi itu by tutorial akademik tuh by request juga dari anak-anak arsi ya. Oh, bisa request? Jadi kayak misalnya kayak kalian ada misalnya kesulitan di dalam render kayak ingin melakukan render yang lebih daripada awal landscape atau apa gitu bisa kalian request kayak mau Big5 atau Neon gitu. Nanti kita carikan materinya siapa atau mungkin mahasiswa-mahasiswa baru yang kesulitan dalam TPB untuk saya fisika kalkulus itu bisa juga kami melakukan namanya tutor akademik. Gitu. Mungkin kalau misalnya dari tutor sama art on itu sayembara itu rutin. Tapi kalau misalnya mungkin kayak sharing session, artikulasi, sayembara itu secara proyekan. Oh, secara berkala. Bagus. Oke, dari semua kegiatan yang sudah dijalani, momen apa yang paling berkesan sama di departemen ini? Kalau kita sih sejujurnya kebersamaannya ya. Wah, lucu banget. Jadi mungkin kalau misalnya dari proker sendiri juga mungkin banyak semuanya pasti berkesan ya. Terus tapi yang paling mungkin banyak feedbacknya itu lebih ke bersamanya sih, lebih ke sharing sectionnya juga kita kan dapat ilmu lebih banyak lagi. Mungkin dari dosen-dosen di ITK sama profesional arsitektur di luar sana gitu. Oke. Oh ya, saya tadi lupa nanya nih. Selama menjalankan program kerja, tantangan atau hambatan besar yang kakak alami? Kalau dari saya sendiri ya, karena saya tuh prokernya tuh kayak agenda ya, yang dilakukan terus gitu. Jadi kita tuh harus yang menyesuaikan juga dengan jadwal anak arsi itu, dengan bagaimana kita panitianya yang mau UAS kan rata-rata
requestnya tuh pas mau deket-deket UAS ya. Oh iya. Nah, keperluannya. Jadi kayak di saat kita mau UAS atau UTS, dengan hektiknya itu kita harus membagi waktu untuk mempersiapkan agenda tersebut, nyari materi, dan kita juga menyesuaikan dengan audiensnya tuh jadwalnya jam berapa mereka kosongnya gitu. Benar, makanya dari chaosnya, terus tuh mungkin ada beberapa proker yang tabrakan, jadi ada yang terburu-buru Iya. sama cari audiens, dan juga mungkin dari ketertarikan mana sih peminat-peminatnya dari sayembara. Oh, jadi kayak misalnya mau tahu jadwal mereka sama minat mudanya tuh kakak itu dari mana taunya? Bikin form Google Form apa gimana? Bisa. Bisa. Atau nggak kita ngedengerin kayak keluhannya, oh ada yang lagi kesusahan di sini, sama Oh gitu. Iya, kita biasanya kayak gitu. Atau kan misalnya kita bikin Google Form, terus kayak mau diadain apa dan reasonnya kenapa. Dan kayak biasanya kalau contohnya kayak kita akademik sebelumnya tuh kan saya ada bikin Google Form feedback. Nah itu kayak ada saran ke depannya mau tutorial apa. Oh gitu. Itu bisa ditanyakan. jadi semua anggaran sebenarnya. Gitu gitu. Oke, gimana biasanya bentuk kolaborasi atau hubungan kerja antara departemen kakak dengan departemen lain di Malgora? Mungkin dari yang kemarin baru aja itu ada seminar arsitektur, jadi kita kolaborasi sama departemen hubungan luar ya. Ya, jadi kita ngundang arsitektur profesional, jadi dibantu sama departemen dulu buat gimana caranya buat membuat suatu proker ini, kayak ngundang dari luar gitu, gimana audiensnya. Bisa juga kamu bekerja sama dengan kepanitiaan di Sunatalis dari Himpunan, dari tiap prodi kayak gitu. Jadi bisa dari luar, dari internal gitu, dari dosen pun juga bisa. Oh gitu. Gitu. Oke oke. Harapan kakak untuk anggota-anggota di departemen ini ke depannya seperti apa, baik dari segi kontribusi maupun pengembangan diri? Mungkin lebih ke makin sering bareng ya, walaupun udah nggak sama-sama lagi, tapi gimana ya, karena bareng-bareng Mungkin lebih kayak karena ini kita ngejalanin proker dan himpunan ya organisasi, mungkin lebih harapannya ke depannya kita bisa lebih bisa manajemen waktu lagi gitu, antara akademik sama himpunan itu seimbang gitu, tidak dua satu gitu. Iya, saling bersemangat. Oke, karena pertanyaan umumnya udah selesai, jadi kita langsung aja ke pertanyaan yang random gitu. Jadi, oke, sama di departemen keprofesian pernah gak ada momen yang bikin kakak ngerasa wah ternyata penting banget ya buat kenal dunia profesi arsitek dari awal? Aku sih realize-nya tuh dari pas seminar arsitektur, terus kayak ngelihat pengalaman arsitektur profesional tuh kayak ternyata sepenting itu ya arsitektur gitu di dunia apa tuh, mungkin dari pengembangan wilayah atau segala macam, arsitektur tuh juga penting di pekerjaannya itu. Jadi kan ngefans banget. Iya, kalau misalnya karena kita sering undang-undang dari arsitek luar ya, jadi kita kayak dengan itu kita bisa melihat banyak kayak program kerja mereka kayak gimana, kayak portfolio mereka, dan juga kayak kita bisa mengenal banyak kayak arsitektur tuh nggak lalu kayak bangun rumah aja, bisa juga kayak ada landscapingnya, kayak di taman dan lain-lain kayak gitu. Pelajarin dari landscape, jadi saya nambah wawasan. Oke, gimana biasanya pendekatan departemen kakak dalam memperkenalkan dunia profesi ke anggota, lebih ke seminar, mentoring, atau proyek langsung? Mungkin macam-macam ya, ada yang secara proyek, ada yang secara mentor, itu semuanya dilakuin. Kalau dari proyek kan mungkin dari yang tadi seminar arsitektur, sayembara, pendekatannya. Kalau yang tadi tutorial akademik, buat kita cari tahu apa yang kita minatin, kita kasih fasilitasnya, kita wadahi. Itu kan biasanya kalau ada seminar, dia kayak sayembara atau workshop, itu kan kita biasanya ada ngelakuin apa ya, ada tugasnya gitu ya. Kayak untuk pembukaan bisa dapat sertifikatnya. Kakak pernah kepikiran nggak buat bikin mungkin suatu workshop apa seminar yang memang dari proker kakak sendiri, terus tuh diadakan di luar dari kampus, bisa nggak? Lokasinya sih, lebih ke lokasinya. Lokasinya mungkin untuk di angkatan kita di himpunan saat ini belum ada ya, Belum ada. Mungkin harapan buat kedepannya pasti akan diusahakan ada.
Oh gitu. Kita juga minat kok buat memperkenalkan gimana sih workshop untuk luar sana. Gitu. Oke, sekarang kita ke sesi mitos fakta ya di Departemen Keprofesian. Jadi mitos atau fakta Departemen Keprofesian tuh semangat banget ngajak sharing session tapi capek juga nyari pesertanya. Agak susah ya, tapi dibilang mitos nggak mitos banget, fakta banget. Oh gitu. Jadi Ya. itu karena mungkin tergantung apa sharing sessionnya, kayak seberapa menarik sharing session itu. Semakin menarik sharing sessionnya, semakin banyak pesertanya yang ingin ikut. semakin menarik narasumbernya. Iya, kalau nggak menarik ya semakin kurang juga pesertanya. Susah juga buat narik. Coba misalnya case-nya kalau misalnya udah deal-dealan sama misalnya apa ya narasumbernya terus taunya pesertanya tuh dikit, gimana dong? Mungkin kalau misalnya itu kita harusnya udah dicari tahu dari awal. Cari tahu dari awal. Udah ada platformnya ya, Mbak. Sih ini udah berapa nih? Oh mungkin kalau misalnya udah makin deket sama acaranya nih harus ditingkatkan, mungkin akan dicari tahu promosinya atau apa gitu. Oh gitu. Buat meningkatkan yang pengunjungnya. Oke. Mitos atau fakta? Departemen yang katanya paling serius tapi paling banyak wacana acaranya. 2, 3, mitos. Oh mitos. Mitos. Banget. Kenapa tuh? Nggak ada serius-seriusnya sih. Walaupun kita chill gini, pasti semuanya masih tepat waktu ya diusahakan. Padahal namanya udah serius banget nih keprofesian, tapi serius nggak ada yang serius. Kayak serius tapi kayak tapi nggak seserius itu juga. Tetap profesional. Oh. Jangan tanggung jawab. Tapi yang nggak seserius itu aja. Chill aja. Oke, karena udah selesai ya sharing sessionnya bersama Departemen Keprofesian. Terima kasih buat Kak Prima dan Kak Dela. Oke, jangan lupa nanti nonton podcast selanjutnya. Kita bakal bareng departemen yang gak kalah seru dari ini. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye. See you. Bye.